Salam. wabarakatuh. Sudah di-record belum ini? Sudah ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu untuk melanjutkan pembelajaran agenda Latsar agenda 3 ya Bapak Ibu. Setelah yang kemarin Bapak Ibu eh, mendapatkan materi agenda 1, agenda 2 dan sekarang Bapak Ibu eh, bertemu dengan agenda 3. Ya, saya akan menyapa Bapak Ibu semua ya, sambil kita refresh atau merecall kembali ingatan kita tentang Bapak Ibu ini udah MOOC semua ya. Ya, Pak Usman sudah MOOC belum? Agenda 3 ini Ampun, Bapak. sudah ya, Ampun. Jambon ya. Jadi agenda 3 ini mempelajari ini Bapak Ibu. Ya, coba dibaca ini kedudukan dan apa? Agenda 3 ini. Kedudukan dan Peran untuk PNS untuk terwujudnya mendukung smart smart management sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Terima kasih ya. Ini sebagai pengingat bagi Bapak Ibu semua ya, bagaimana kedudukan dan peran PNS, kedudukan dan peran Bapak Ibu semua untuk mendukung ini smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah, sesi siang ini sinkronus pertama ya selama 2 JJP ya. Nah, kemudian sebelumnya kita kenalan dulu nih Bapak Ibu ya. Ini sedikit biodata saya. Nah, TTL di Banyumas. Ada yang dari Banyumas? Enggak? Banyumas? Enggak ada? dari Saya, Pak. Oh, Saya, Pak. Pak Saiful. Saya, Pak. Pak siapa? Sofian, Pak. Pak Sofian. Dari mana Pak Sofian? Banyumas, Pak. Banyumasnya mana? Pekuncen. Oh, Pekunjan ya. Kalau saya dari Cilengok, Pak. Oh, gitu dekat nih, Pak. Ada lagi yang lain dari Banyumas? Cuman Pak ini ya, Pak siapa? Sofian tadi ya? Nggih, Pak. Pak Sofian. Baik. Kemudian saya dari sebenarnya cuma numpang lahir ya di Banyumas dari kecil tuh di Magelang, kota Magelang. Ada nggak yang dari kota Magelang atau Kabupaten Magelang? Ada nggak? Nggak ada Saya ya. dari Kabupaten Magelang, Pak. Oh iya, Pak siapa ini? Mubasir Anwar. Pak Mubasir Anwar. Tugasnya di mana Pak? Oke. Saya di KUA Kecamatan Ngablak. Oh, Kecamatan Ngapla. Iya iya. Ya. Dekat sama rumah. 12 kilo. Oh, 12 rumahnya di mana? kilometer. Gerabak. Oh iya iya Gerabak. lumayan ya. Nggih. Tapi kan itu jalurnya apa? Nyambung ya. Dari situ ada jalan nih. Ada Nggak jalur. perlu harus turun dulu nih. Baik. Kemudian untuk S1 saya di UNS ya. Ada yang dari Solo nggak? Surakarta? Saya Pak dari Solo, Pak. Dari mana Pak? Pak siapa nih? Saya Usman, Pak. Pak Usman dari mana? Solo asli, Pak. Oh iya, di mana Solonya? Saya di dekat Hotel Alila, Pak. Oh, Hotel Alina. Ya, Fajar Indah. Oh, perumahan Fajar Indah itu ya. Di dekat situ, Pak. Oh iya iya. Ya dulu kan ya saya kalau ke kampus UNS ya pasti lewat situ ya Fajar Indah. Di kebetulan saya juga dari UNS, Pak. Oh iya, fakultas Iya. apa? Saya FKIP Pendidikan Fisika, Pak. Pendidikan Fisika ya. Ya saya dulu di ekonomi ya. Ya kemudian saya lanjut ke mana? Lanjut kerjanya di Jakarta. Saya di Kemenak Pusat tadinya ya. Saya formasi di pusat. Kemudian sempat dapat tugas belajar ya. Beasiswa kuliah di Jogja di UGM. Kemudian saya baru tahun kemarin pindah ke Balikdiklat Semarang ini. Nah, saya domisili di Magelang. Jadi saya
tiap hari ngelaju. Nah, ada yang ngelaju juga nggak ini, Bapak Ibu? Saya laju, Pak. Jauh dari mana? Dari Solo ke Boyolali, Pak. Solo, Boyolali. Berapa kilo itu? Kurang lebih 20 sampai 25 kilo, Pak. Oh ya, masih sepertiganya saya itu. Ya, Pak. Ada lagi yang ngelaju lebih jauh dari saya, ada nggak kira-kira? Kalau saya sekitar 60 kilometer. Jadi kendaraan sendiri satu, kalau kendaraan sendiri sekitar 1 jam 15 menit lah. Kalau naik bis ya 2 jam ya, karena kan ada ngetemnya kalau di. Kemudian saya hobinya silaturahmi ya. Nah, status sudah menikah. Ada yang masih single nggak di sini? Atau belum menikah? Siapa? Ada Pak, Siapa aja? Saya juga, Pak, saya belum, Pak. Jonathan Pak. Saya Hadir, juga Pak. belum. Siapa? Siapa aja nih? Satu-satu. Saya Usman, Pak. Oh, Pak Belum, Pak. Usman belum. Terus Belum. siapa lagi? Nilista, Pak. Jonathan belum Pak. Siapa? Yo, Jonathan Pak, Jonathan. Yonatan. Oh, Oke, belum. Tiga. Yonatan. Sebentar ini saya lihat ini dulu nih layar. Karena terbatas ya jumlah ininya. Oke Pak Pak, Yonatan siap. ini di mana tugasnya? Saya tugasnya di Kementerian Agama Wonogiri Pak. Mm-mm, Tapi rumahnya Colomadu Pak. Jangan mungkin Oh, tahu lah. maju juga. Oke. Wah, ini kok Nggak aneh Pak, nggak memungkinkan karena saya tugasnya kan penyuluh agama Kristen. Kalau gereja-gereja oh, itu kan acaranya malam hari, jadi kurang memungkinkan. oh, jadi kos. Ya. Oke, di daerah Wonogiri juga. Oh, enggak, enggak, enggak. Ini lagi di mana Pak Yonatan? Kok ada di pohon-pohon ini? Iya Pak, karena kan lagi ada kendala Pak. Kemudian Oh saya iya, cari iya. tempat yang memungkinkan supaya agak lebih Memungkinkan ya. tenang gitu Pak. Oh iya, 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 Gitu iya. Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Terus siapa lagi yang masih single ini? Nah, Nilista, Pak. Saya Pak, kita Bu Melisda. Iya, Pak. Ini di mana tugasnya Bu Melisda? Saya tugas di Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak. Tegal. Iya, Pak. Sebagai apa? Sebagai Jabatan penyuluh agama Kristen. guru agama Kristen. Penyuluh, Pak. Oh, penyuluh, Iya. penyuluh, ya, penyuluh. Oke, tapi aslinya mana? Asli saya Medan, Pak. Oh, Medan ya. Iya. Sama kayak tadi ya Pak, siapa yang di kelompok sebelah itu dari Iya, Sumut sendiri. ya. Siapa Pak? Iya. Siapa itu? Oke, siapa lagi yang masih single ini? saya Pak, Saya, Pak. kita Oh ya Bu Unzia ini, iya Pak, Unzia Sagita Putri. Ini iya di Pak, mana tugasnya? iya Pak, Tugasnya di mana? di UIN Wali Songo Semarang Pak. Wali Songo. Tapi aslinya mana? Asli dari Sulawesi Pak, Sulawesinya mana? Sulawesi di Makassar. Oh, orang Makassar ya. Iya Pak, Makassarnya mana? Asli asli Makassar. campuran dari Luwu Utara Pak. Oh ya. Iya. Karena istri saya orang Makassar juga. Oh, Ya, iya Pak. istri saya orang aslinya Bulukumba. Oh, belum. Tapi kalau adiknya istrinya adik saya itu dari orang lu dekat lu apa namanya? Pelopa ya, daerah Pelopa. Oh, iya Iya, Pak. Iya, dekat dekat situ ya sama rumah Bu saya. Unti. Iya Pak, dekat Oh ya, situ. oke. Siapa lagi yang belum nikah ini tadi? Satu lagi. Saya, Pak. Eh Ricky Maulana, Iya, Pak. Lacap ya. Oh, jadi Iya, Pak. Pak Ricky ini sebagai apa? Penyuluh atau Penghulu, Pak. penghulu? Waduh, ini harus menikahkan diri sendiri dulu ini. Iya, Pak. Ya, oke ya. Mudah-mudahan segera ketemu ya jodohnya ya. Nggih, Pak. Ya, udah ada ini belum rencana nikah ini? Sudah ada, Pak. Oh, sudah. Kapan rencana? Ya, mohon doanya aja, Pak. Segera, sesegera mungkin. Ya, segera. Enggak, udah ada calonnya belum ini? Sudah ada, Pak. Oh, sudah ya. Tapi jangan kayak yang di berita-berita ya. Ini keterima P3K PNS malah
pada ngajukan cerai ini. Wah, ini nggak bener ini. Nggih, Ya, Pak. ini jangan ditiru ini yang Siap, Pak. gitu-gitu ya. Ada lagi yang tadi siapa? Yang masih single banyak juga ya. Saya, Pak. Iya, Pak Muhammad Samsul. Iya, Pak. Nggih, tugasnya di mana? Di salah satu kecamatan di Jepara, Pak. Jepara. Aslinya Jepara juga. Iya, aslinya Jepara sendiri. Oke. Ya, mudah-mudahan segera ya, Pak ini. Pak Samsul ini penghulu juga. Iya, Pak. Sama seperti Mas Oh, Riki. ya ada beberapa yang memang penghulu yang belum nikah ya. Saya temuin ini kemarin dari kemarin ya. Ya, terus siapa lagi? Wah, banyak ya. Mm-mm. Siapa lagi yang belum ini tadi? Saya, Pak. Oh, Mbak siapa ini? Rizky Iya, Ukiriawati ya. Tugasnya di mana? di Minam Sukoharjo, Pak. Min 6 Sukoharjo. Min 6 Sukoharjo. Aslinya juga situ. Aslinya dari Solo. Solo ya. Aslinya Solokarto ya. Solokarto apa Surakarta? Surakarta. Ya. Kalau di kelompok barusan ada yang dari balikannya Solo, balikannya Surakarta, Kartasura, Sura. Suro, Ya, Pak. Kartosuro. Oke, ini apa penyuluh ya? Saya Guru, guru. guru ya, guru apa nih? Bu Guru Rizky, Al-Quran jelasin. Hadis. Oh, Al-Quran hadis, ya, ya, ya. Ya ini ya, harus ini nih harus mudah-mudahan segera ketemu jodohnya juga ini. Amin, Ya, doanya, Pak. nggih. Atau ini memang nggak berminat menikah, gitu Bu Rizky. Doanya aja, Pak ya. Ya, soalnya ada memang teman saya itu memang nggak berminat menikah karena menikah itu kan juga hak ya artinya. Saya pun dulu nikah itu udah agak terlanjur tua ya. Saya umur 31 baru nikah. Nah, itu doa saya itu semacam apa ya? Semacam nodong ya sama sama Allah Tuhan Yang Maha Esa itu nodong. Jadi kalau kalau Muslim kan menikah itu adalah sunnah Rasul ya. Ya, saya dalam doanya itu ya saya bilang ya Allah saya ini kan mau mengikuti sunnah Rasulmu ya. Kenapa dipersulit kan begitu kan. Jadi kita kayak mengadu gitu ya. Kayak apa ya istilahnya itu ya inilah memohon dengan sangat gitu. Ya alhamdulillah sih dengan doa itu yang kita panjatkan terus ya kita ketemu dengan jodoh kita nggih. Ya mungkin bisa di apa ya bisa diamalkan ya kalau kalau cocok gitu kan karena teman saya itu nggak berminat nikah jadi sampai sekarang dia nggak nikah ya ya kalau pandangan dari beberapa sufi juga memang ada yang memang memutuskan tidak menikah seumur hidupnya ya ada juga gitu ya itu kan hak ya tetapi ya itu kalau saya berpatokan pada sunnah Rasul ya saya mengikuti untuk menikah. Dan yang paling penting menurut saya waktu itu karena udah PNS ya waktu itu PNS terus saya mikir wah duit saya ini nanti kalau kebanyakan nggak ada penyalurannya kalau nggak nikah ini. Jadi kalau nikah kan kita bisa kasih ke istri ke anak ya bisa memberikan ya mainan apa kan ya. Ya, ya tentunya nomor satu orang tua tetapi kalau orang tua ada wancinya itu cukup untuk mereka ya. Ya walaupun kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua, tapi kan ada titik di mana kita juga butuh untuk kehidupan kita sendiri gitu ya. Untuk keluarga maksudnya ya untuk istri atau anak kita atau suami atau anak kita gitu ya. Gitu ya. Ini pengantar lumayan panjang, tetapi tapi nggak apa-apa karena eh, apa itu bagian dari ini perkenalan ya. Nah, Bapak Ibu di agenda 3 ini saya akan juga ngetes dulu nih beberapa Bapak Ibu ini tahu nggak sebenarnya agenda 3 ini apa gitu. Bu Santi, ini ingat nggak yang diajarkan di agenda 3 apa aja? Modulnya ada berapa? Ya, modulnya. Modulnya ada 4, Pak. Banyak banget. Apa aja? Yang di modul 3 tahu maksudnya dari keseluruhan, Pak? Modul itu ya modul yang diajarkan tuh
Di MOOC dulu ingat nggak ada berapa Ada modul? ada dua Pak. Oh dua, Pak Muhammad Abdul Syukur. Apa aja, Bu? Ini, Smart ASN sama manajemen ASN Pak. wah ini masih hafal ini Pak Abdul Syukur ini ya. Ya, masih Kebetulan punya lebih modulnya simpel nggak? Pak. Masih punya Pak. Wah, mudah. Ini kalau yang belum punya ya, saya unggah di chat ya. Silakan kalau mau di-download tuh modulnya ya. Ada dua, manajemen ASN dan Smart ASN. Wah, ini mesti Pak Abdul Syukur ini nilainya 100 ini jangan-jangan kemarin ini. Ya, 100 ya Pak Abdul Syukur ya. Ya oke, saya tes lagi nih Pak Abdul Syukur kalau gitu. Kalau manajemen ASN itu isinya apa saja kira-kira? Ingat nggak? Manajemen ASN itu isinya tentang apa saja yang Kalau dibahas ya. manajemen ASN itu eh, ada kewajiban dan kode etik ASN, terus ada mekanisme pengelolaan ASN. Kalau nggak salah seperti itu Pak. Kode etik, terus apa lagi? Kedudukan, kewajiban, Mekanisme pengelolaan ya, ASN. Wah, mekanisme pengelolaan hebat ini. ASN. Pak Abdul Syukur ya. KUA Karangjambu itu mana, Pak? Purbalingga Pak. Purbalingga ya, masih tetangga saya juga, Banyumas ini ya. Mm-mm. Ya, saya kalau mudik dari Magelang kan lewat situ Purbalingga ya. Ya, baik. Ini bagus ini. Eh, saya tanya ke Pak Sofiul Majid. Nah, kalau modul Smart ASN isinya apa, Pak Sofiul Majid? Ingat nggak? Ya, itu bisa dibuka itu di chat itu yang saya unggah tadi. Bisa dibuka ya. Smart ASN itu apa gitu. Isinya apa Pak Sofiul? Yang paling utama tentang apa? Meningkatkan pelayanan publik, mungkin, Pak. Mm-mm. Modul Smart ASN yang smart. Tentang apa isinya? Saya kasih clue terkait dengan TIK ya. Apa itu? Tiknya. Mesin tik tahu nggak mesin tik? Ya. Salah satunya literasi digital, Pak. Literasi digital. Betul sekali Pak Usman Abdillah. Ya. Literasi digital itu apa, Bu Muflihah? Tahu nggak literasi digital? Literasi, ya. Literasi itu bukan li terus tambah terasi ya. Apa, Iya, Bu Muflihah? literasi digital itu Hmm, belum ketemu ini Pak. dari Rembang Kak ini. lupa. Ini itu Pak, eh, pemahaman kita terhadap apa ya, konsep digital atau digital seperti itu Pak. Memahami. Pemahaman terhadap konsep digital ya ini. Udah hampir, dikit lagi ya toh. Bu Santi ditambahin. Literasi itu apa? Ya, lit ditambahin terasi ya. Apa? Bu Santi, ya. Mic-nya belum. Mic-nya dinyalain dulu ya. Bu Santi, ya. Oke Pak, kemampuan untuk memahami dan menggunakan Mm-mm. teknologi digital Pak. Kemampuan untuk memahami dan menggunakan. Baik. Ya, itu semua sudah hampir Ini apa nambahi, Pak. namanya? Nggih, Pak Usman ya. Selain mampu menggunakan Mm-mm. kemampuan menggunakan alat, tapi juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab, Pak. Iya, ini baru lengkap ya, Pak Usman Abdillah ya. Jadi selain kita mampu untuk menggunakan media digital ya, device ya, teknologi informasi, tetapi juga memiliki apa? Ya, memiliki pemahaman dan etika ya, memiliki etika, memiliki apa namanya sopan santun ya dalam menggunakan media digital. Jadi harus memahami benar bagaimana adab ya, ya adab menggunakan media digital ya. Ini kan ada bukunya ya, Bapak Ibu udah pernah baca belum? Pak Riki Maulana tentang fikih bermedia sosial misalnya. Pernah baca nggak bukunya?
fikih bermedia sosial. Ada fikihnya juga medsos itu ya, ternyata ya. Pernah baca Pak Riki Maulana? Belum, Pak. Kau Cilacap ini. Belum, belum baca ya. Belum. Belum. Ya. Jadi eh, literasi digital itu menyangkut ada beberapa pilar ya Bapak Ibu. Ada berapa pilar? Ada yang tahu nggak? Ada 4, Pak. 4 ya Pak Usman. Apa aja Pak Usman? Ada digital skill atau Oh, kecakapan menggunakan media digital, terus ya. ada budaya menggunakan digital atau digital Mm-mm. culture, Mm-mm. terus etika menggunakan media digital atau digital etik, Mm-mm. dan yang terakhir aman dalam menggunakan media digital atau digital safety, Pak. Safety ya betul. Tapi dari keempat itu ya, yang paling paling penting itu sebenarnya apa, Pak? Nah, di full Marom yang paling pokok atau utama dikedepankan tuh apa? Etika dalam Etika, betul sekali dari Gebang, ya. Purworejo, Pak. Purworejo. Purworejo itu kotanya om-om saya. Maksudnya Pak Lek saya tuh banyak tinggal di Purworejo. Ya, mulai dari di zaman dulu ada yang di Kemiri, ada yang di Brenggong, ada yang di pokoknya tersebar di Purworejo. Enak, Pak, di Purworejo. Ya, itu terkenal kota pensiun ya, Iya, Purworejo. tapi asalnya Demak, Pak. Ya, aslinya Demak ya. Iya. Oke. Ya, jadi yang dikedepankan tuh etika, Bapak Ibu ya. Etika digital gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut tentang pembekalan yang akan disampaikan tuh apa saja sih gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini akan mendapatkan pembekalan tentang ini, manajemen atau tata kelola ASN dan smart ASN ya. Nah, tujuannya apa? Nah, ini. Tujuannya Bapak Ibu menjadi ini smart ASN berkarakter ya, Pancasila ini dibaca coba smart ASN ya, apa ASN berkarakter berkarakter Pancasila dan Karakter melayani Pancasila Pancasila dan berkarakter bangga dan melayani melayani NKRI. NKRI ya. Jadi Bapak Ibu harus ini bangga, tidak sekedar menjalankan kewajiban atau tugas, tapi bangga, saya bangga nih udah bisa melayani bangsa ya. Nih, melayani bangsa. Nah, ini kurikulumnya ya kemarin Bapak Ibu sudah disampaikan yang di sini ini pembentukan karakter dari agenda 1, 2, 3, 4 habituasi ini ya. Ini nanti untuk menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian PKTBT ini pembekalan dari tempat tugas Bapak Ibu masing-masing. Pimpinan harusnya memberikan semacam orientasi atau magang nih ya, buat Bapak Ibu. Ya, biasanya seniornya atau pimpinannya. Nah, ini semata-mata untuk apa? Membentuk PNS yang profesional ya, sesuai bidang tugas dan memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berlandaskan pada nilai dasar ASN. Nah, ini overview juga tadi modul pertama ada kode etik ya, kedudukan peran hak, kemudian ada konsep sistem merit ya, sistem merit ya ini. Ada yang tahu sistem merit nggak? Sistem merit ya, coba yang tahu nih. Eh, Bu Melisda tahu nggak sistem merit? Ya. Apa itu merit system ya? Walaupun belum merit ya, tahu ya merit system apa ini? Tugasnya kau penghulu kan memeritkan. Ya, apa Bu Melisda? Sistem merit adalah Hmm, sistem SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan hmm. kinerja, bukan hanya kedekatan pribadi, politik, atau hubungan lainnya. Oke, jadi dalam penugasan harus berdasar apa? Kompetensi. Ya, tidak berdasar kedekatan atau melakukan diskriminasi. Ya. Nah,
Kalau menurut Bu Unzia ini, Bu Unzia Sagita itu eh, orang yang misalnya di tempat Ibu ini ada pemilihan kepala kantor gitu ya. Nah, sementara Bu Unzia ini prestasinya bagus, tetapi ada pegawai lain yang prestasinya kurang, tapi dia punya kedekatan dengan pimpinan. Nah, ini tiba-tiba yang dilantik atau dijadikan pejabatnya itu yang dekat dengan pimpinan itu mencerminkan merit system nggak itu Bu Unzia kalau kayak gitu? Menurut saya tidak, Pak. Mm-mm. Karena Kenapa? ya, karena itu termasuk mungkin diskriminasi ya, Pak. Soalnya saya mempunyai kemampuan yang bagus, tapi karena saya tidak mempunyai hubungan dengan beliau, saya tidak terpilih. Jadi tidak menerapkan ya prinsip-prinsip merit system ya. Ya, Ya, Pak. baik. Kemudian Bapak Ibu eh, terkait dengan literasi ini, Bapak Ibu harus bisa menjalankan apa? Transformasi digital ya, transformasi digital. Nah, ini nanti tentu akan banyak dipakai Bapak Ibu dalam rancangan aktualisasi ya. Ya, nanti Bapak Ibu akan banyak menerapkan tentang transformasi digital ini untuk menunjang tugasnya. Nah, kalau Bu Okita Maya, ini di mana tugasnya Bu Okita? Siapa? Saya di Man 1 Sleman. Man 1 Sleman. Ya. Jeteres. Kira-kira sudah ada gambaran belum nanti inovasi apa yang akan Bu Okita bikin ini di tempat kerja Ibu? Sejauh ini mungkin nanti terkait pembelajaran, Pak. Media-medianya menggunakan AI. Nah, itu sekarang sudah pakai AI itu hebat sekali Bu Okita Maya ini ya, pakai AI ya. Ini kan juga terkait dengan bagaimana kita transformasi digital ya, untuk membantu tugas-tugas kita sehari-hari agar tentunya lebih apa bisa prima ya, pelayanannya prima. Nah, kalau Bu Okita ini yang dilayani adalah siapa? Peserta didik. Peserta didik. Guru apa Bu Okita? Saya guru Al-Quran Hadis Al-Quran Hadis di apa MTS tadi? di Man 1 Sleman. Oman 1 Sleman. Ya, ya, ya. Al-Quran Hadis ini juga penuh tantangan ya Bu Okita karena mengenalkan ilmu agama yang pada zaman-zaman akhir zaman ini ilmu agama itu kan selalu dipandang yang ya mungkin Gen Z ini sudah mulai menganggap kurang berguna ya mungkin ya jadi perlu kita dekatkan lagi kepada agama gitu nih. Baik, terus ini bagan yang kita ini ya yang Bapak Ibu bisa ambil apa namanya dari agenda 1, 2, 3 yang sudah diajarkan ini Bapak Ibu posisi sekarang di sini ya. Agenda 3 ini nanti akan mengambil atau mempersiapkan untuk membuat rancangan aktualisasi dengan mencari isu ya. Isu ya, isu individu, unit kerja organisasi, kemudian lingkupnya bisa tusi jabatan, unit kerja, unit tusi organisasi ya. Gitu. Jadi nanti siap-siap untuk membuat atau mencari isu, menangkap isu gitu. Nah, ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk penguatan atau untuk menambah pengetahuan, silakan disimak video tentang WOG ini ya. Habis ini nanti kita diskusi kelompok sebentar, selama 7 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Anda semuanya. Sesi ini saya akan bercerita tentang hal-hal berkaitan dengan pengertian-pengertian yang ada dalam mata diklat WOG, Whole of Government. Mari kita coba simak paparan-paparan berikut. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan
yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan. 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan 3. Pelayanan publik. Inilah kenapa WOG dikenal dengan pendekatan interagensi. Jadi hubungan antar agensi, antar lembaga. WOG sudah lama di negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Di Inggris, WOG sudah dimulai sejak pemerintahan Tony Blair tahun 90-an dengan gerakan modernisasi program pemerintahan yang sering dikenal dengan Joint Up Government. Di Australia, WOG dimotori oleh APS, Australian Public Service, di mana fokus pendekatannya pada kebijakan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang terkenal. Sedangkan di Selandia Baru, WOG dikembangkan melalui integrasi akuntansi pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, dan ICT, Information and Telecommunication Technology. WOG di beberapa negara ini merupakan respon dari New Public Management yang banyak menekankan efisiensi dan mendorong perspektif integrasi sektor. Konsep WOG mencoba menjawab pertanyaan klasik tentang koordinasi yang sangat mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Sehingga WOG sering dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor. Ada beberapa definisi yang diungkapkan oleh lembaga-lembaga internasional. Di antaranya adalah APSC, Australian Public Service Challenges, mengungkapkan bahwa konsep WOG adalah konsep bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Di Australia, konsep ini berfokus pada pengembangan kebijakan, manajemen program, dan pemberian layanan publik oleh pemerintah. Kemudian ada lembaga lain yaitu USIP, United States Institute of Peace, memberikan pengertian bahwa WOG menekankan pada pengintegrasian upaya-upaya kementerian atau lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Atau dengan kata lain, WOG dipandang sebagai bentuk kerjasama seluruh aktor pelayanan di pemerintah. Dari dua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa karakteristik WOG mencakup kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama, dan keseluruhan aktor seluruh sektor dalam pemerintahan. Dalam beberapa literatur lain, karakteristik WOG meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, policy integration. Yang kedua, policy coherence. Yang ketiga, cross-cutting policy making. Yang keempat, joint up government. Yang kelima, consent decision making. Yang keenam, policy coordination. Dan yang ketujuh, cross government. WOG menekankan pada penyatuan keseluruhan atau whole elemen-elemen pemerintahan. Mengapa harus ada WOG? Terdapat beberapa alasan kenapa WOG penting, yakni yang pertama, adanya dorongan eksternal atau dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelesaian pemerintahan yang lebih baik. Ini tentunya harapan semua orang bahwa pelayanan dari pemerintah harusnya lebih baik. Juga karena perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika yang lebih kompleks. Yang kedua, adanya ketimpangan kapasitas sektoral akibat adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan ketika masing-masing sektor merasa sektornya lebih penting dibandingkan sektor lainnya. Begitu banyak contoh-contoh yang ada di pemerintahan. Yang ketiga, adanya keragaman nilai, budaya, adat istiadat yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa, sehingga pemerintahan berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai berkat bangsa yang menjamin adanya persatuan dalam kerangka NKRI. Bagaimana WOG dilakukan?
WOG dapat beroperasi dengan keharusan adanya penataan kelembagaan dalam pemerintahan. Penataan bukan berarti merubah kelembagaan yang sudah ada, tapi pendekatan WOG dapat dilihat berdasarkan hubungan antar lembaga yang terlibat. Hubungan antar lembaga dapat diringkas berikut ini. Yang pertama, kategori koordinasi. Tipenya akan ada beberapa. Tipe pertama adalah penyertaan. Penyertaan nanti terjadi pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Tipe kedua adalah dialog. Dialognya adalah pertukaran informasi. Dan tipe yang ketiga adalah joint planning, yaitu perencanaan bersama, kerjasama sementara. Kemudian kategori yang kedua adalah kategori integrasi. Ada 3 tipe untuk kategori integrasi. Tipe pertama adalah joint working, yaitu kolaborasi sementara. Tipe joint venture, perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Ketiga, tipe satelit. Entitasnya terpisah, tapi dimiliki bersama, dibentuk sebagai mekanisme integratif. Yang ketiga kategorinya adalah kedekatan dan pelibatan. Dari kategori tipe pertama ada aliansi strategik, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama. Yang tipe kedua adalah union, yaitu unifikasi resmi, identitas masing-masing masyarakat. Dan tipe dari kategori ketiga adalah tipe merger, yaitu penggabungan dalam struktur baru. Baik, Bapak Ibu sudah didengarkan ya tadi konsep tentang WOG sebagai pengetahuan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saya minta untuk ke breakout room ya. Kelompok 3A nanti membahas WOG kaitannya dengan manajemen ASN. Modul 1, kemudian 3B membahas WOG terkait dengan Smart ASN. Kelompok 4A sama membahas tentang WOG keterkaitan dengan manajemen ASN, dan kelompok 4B tentang terkait dengan Smart ASN ya. Nanti Bapak Ibu diskusi selama 7 menit ya, saya berikan timer. Jadi nanti sekitar 15 lewat 15 sudah harus kembali ke room ini lagi. Oke. Nanti dicatat hasilnya, nanti kita akan minta satu kelompok mungkin untuk sedikit menyampaikan hasilnya. Monggo silakan Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok, dan saya pakai timer ya Bapak Ibu ya. Nanti saya tanpa saya minta Ayo diskusi. Itu Monggo, ngapain monggo, sebenarnya? monggo para mbak-mbak diskusinya gimana? Tadi perintahnya apa ya, Mbak Mel? Aku lagi nggak mood lagi pusing banget rasanya. Apa sih tadi yang dibahas? WOG kita kejatahan untuk manajemen ASN ya. Kita manajemen ASN ya. Iya, Apa WOG perintahnya, Pak? Perintahnya. Aku ada video. Ayo. Pak, punya berapa ini, Pak? Bentar, ini ada suara siapa ya? Suara siapa, Pak?
Halo? Jadi gimana ini? Mbak, itu ada suara siapa, Mbak? Perintahnya tadi. Suara apa, Pak? Suara apa? Oh, Nggak ada ada suara suara video. apa-apa. Oke, belum. Lah, Ini Nyalku disuruh jelek apa ya? kayaknya. Yang dipresentasikan nanti apa maksudnya? di sini ada suara video, video apa ya? Ada suara Hah? video. Nggak ada. Masnya mungkin yang pasang video YouTube di situ. Enggak, serius. Jadi kita gak ada buka apa-apa loh, Pak. Aku nggak buka apapun tuh. Nah, ini udah Aku juga berhenti. nggak ada. Oh, alah, buka slide itu tadi. Oh, slide apa? Oke, manajemen ASN. Yaudah Ma, ini apa nanti kita yang mau dibahas? Mbak, itu Mbak, apa tadi? Perilanya apa, Mbak? Apa pandangan WOG Kan Wall of kaitannya dengan Government ya. manajemen ASN gitu sepahamku. Ayo, Mbak Mel. Mbak Mel. Coba cari di internet aja. Videonya tadi aja nggak kedengeran. Dia ngomong apa? Saya ngomong, Ngantuk aku dengar videonya. suara Ini. saya dengar apa enggak? Lagi pusing. WOG Pendekatan pemerintah mengintegrasikan manajemen dan ASN. sinergikan seluruh instansi sektor pemerintah. Duh, nggak jalan lagi otakku. Iya, aku juga Manajemen lagi ASN. Tujuan WOG menghilangkan ego sektoral antar lembaga, menyediakan layanan publik yang terpadu dan efisien, memastikan kebijakan program pemerintah berjalan selaras. Hubungannya dengan Ayo, kurang 3 menit. Iya loh. Apa aku aja nggak paham. Maksudnya disuruh ngapain? Manajemen ASN itu kan udah kita pakai chat GPT aja udah. manajemen Ini ASN. kalau manajemen ASN kan ada kayak kedudukan gitu nggak sih, kedudukan peran Iya, ASN, betul. kode Jadi etik, materi pokoknya yang pertama itu WOG ada kan kedudukan, peran, masuk hak, dan dari kewajiban. Nah, terus WOG-nya itu di mana coba? Ya, WOG WOG itu kan kan maksudnya dari kolaborasi. Kan materinya kolaboratif. Jadi Iya WOG itu kan. maksudnya kolaboratif. Terus iya menghilangkan ego sektoral gitu. Terus Aduh, ada suara eh, ajan, guys. memastikan kebijakan atau program pemerintah itu berjalan selaras dan mendukung gitu-gitu sih. berarti sinergi antar instansi. Nanti siapa lagi yang mau presentasi? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk Dengan manajemen menghasilkan pegawai yang profesional, mempunyai nilai dasar, Dengan dan praktek etika WOG bisnis. berarti kapasitas Bukan SDM. Ya cari kalimat yang sederhana bisa nggak? Aku masih belum Kolaboratif ini kan kerjasama. Pelayanan publik berapa dan termasuk bahasa. Mas Abdul suaranya kecil banget. Dalam? Suaranya terlalu Kecil. mungil, nggak kedengeran. Maaf ya, ini pakai mic yang murahan sih soalnya sih. Pelayanan publik. Apa dong ini? Coba yang sudah ada yang Kode etik ketemu. kode etik ASN adalah bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Tuh Mas Mufazir ada kirim di grup. Tuh, Apa itu? Sebentar, tak cek. Kamakola ChatGPT tapi itu. Sama, saya juga tadi Nggak apa-apa, nyarinya di nanti ChatGPT. aja nanti dijelaskan sambil jalan. Mohon kembali ke room utama ya. Siapa, nggih Pak? Habis waktunya ya. Jadi, Cepet banget. Ini mau ngomong apa? udah nanti Mas Nanti Mubashir.
Nanti Mas Miftahul Amri. Tak adalah mek nganu kaya nanti. Semua ya, teman-temannya mohon di apa namanya dikasih tahu ya. Oke, baik, sudah masuk semua. Saya mau minta untuk presentasi satu kelompok nih. Kelompok 4B, coba disampaikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Salah satu juru bicara kelompok 4B ya. Ya, siapa 4B perwakilannya? Monggo. Saya Pak. Pak Sofian, monggo Sofian, oke. Saya mohon maaf ada adzan masuk dulu Pak. Jadi suaranya Oh rada iya, kurang jelas. iya, nggak apa-apa ya. Oke, nanti sama teman-teman 4B tolong dibantu nggih. Nggih, monggo. Dari kelompok kami kan kebagian WOG terkait Smart ASN. Iya. Berarti kan ada kerjasama ataupun integrasi antara lembaga-lembaga terkait yang mendukung tentang Smart ASN. Kalau di sini kan yang kami pahami Smart ASN itu kan tentang khususnya seperti etika bermedia sosial dan sebagainya. Nah, mungkin terobosan ataupun yang kami rencanakan gitu nggih, itu mengenai tentang integrasi antara gini Pak, kan ada program MBG itu Pak, kalau di sekolah nih Pak. MBG. Nah, itu kan untuk sekarang program MBG ini kan belum ada, kalau menurut kami itu belum ada arahnya untuk penilaian gizi baiknya itu seperti apa. Jadi nanti WOG-nya itu antara yang MBG, MBG bisa berkolaborasi dengan pihak gizi dan juga bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah gitu Pak, dalam bentuk aplikasi misalnya untuk pengukuran gizi anak, iya seperti itu. Kalau MBG ini sudah ada di madrasah belum Pak Sofian? Sudah Pak, kebetulan adik saya sudah menikmati MBG Pak. Oh iya? Nggih, sudah. Tapi itu maksudnya ada aplikasi yang mungkin orang tua itu bisa mengukur juga anaknya itu setelah mendapat MBG apakah berat badannya naik ataupun tinggi badannya dan sebagainya. Itu kan belum ada integrasi seperti itu. Mungkin bisa direncanakan menarik seperti ya itu. programnya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditambahkan yang dari kelompok 4B? Masih Pak. Ya Pak, ada Pak. Ya Pak. Siapa Tadi ini? Jonathan. Ya. Berdasarkan dari yang sudah kami diskusikan tadi, ada juga aplikasi mobile untuk pelayanan publik Pak. Jadi kayak misalnya kan sekarang masyarakat itu kan untuk mengakses layanan publik mungkin untuk yang orang-orang yang sudah sepuh itu kan agak kesulitan ya Pak. Biasanya hanya website. Nah mungkin diadakan atau direncanakan ada aplikasi mobile di situ supaya masyarakat itu bisa mengakses layanan publik secara langsung. Kemudian tentu yang sering menjadi keluhan masyarakat itu kan tidak tertampung dengan baik ya Pak. Mungkin kan malah jatuhnya demonstrasi dan sebagainya. Nah, maka dibutuhkan layanan ini untuk menerima pengaduan, mungkin juga permohonan izin mengenai hal-hal apapun. Ya, kira-kira seperti itu sih Pak yang tadi kami diskusikan bersama. Yes, lagi yang mau nambah? Ya. Oke, cukup ya. Baik, Bapak Ibu, bagus sekali tadi apa yang sudah didiskusikan dan disampaikan contohnya oleh kelompok 4B ya. Ya, itu semua adalah bagian dari inovasi-inovasi kita sebagai PNS ASN ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ya. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu itu harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.
Nah, Bapak Ibu, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada sore hari ini, siang ini? Bu Rizky mungkin mau memberikan statement. Untuk siang hari ini, kita dapat mengetahui bagaimana manajemen ASN yang baik. Kita sebagai ASN yang baru bisa belajar untuk mewujudkan dan mewujudkan pelayanan publik yang baik, kemudian menjadikan ASN yang smart, ASN yang memiliki upaya, memiliki keahlian dalam mewujudkan cita-cita dari negara. Oke. Mungkin begitu, Pak. Jadi bagaimana kita memberikan kontribusi ya intinya ya. Ya kalau Ya. menurut Pak Miftahul Amri, apa ini kesimpulan dari pertemuan kita siang ini? Baik, Pak. Kesimpulan dari pertemuan ini, kita jadi lebih tahu tentang manajemen ASN. Ternyata banyak eh, ilmu yang bisa kita peroleh dan aturan-aturan selama menjadi ASN. Mungkin itu saja, Ya, Pak. Pak Miftahul di apa jabatannya? Di guru ekonomi, Pak. Guru ekonomi. Oh, sama dengan saya nih backgroundnya Iya, Pak. ekonomi. Di mana? Di MAN 1 Semarang. MAN 1 Semarang. Oke, jadi eh, semua Bapak Ibu ini ASN, PNS harus selalu memberikan pelayanan yang prima kepada stakeholder ya. Kalau guru ya kepada peserta didik ya. Kalau yang di penyuluh juga kepada umat bimbingannya ya. Kalau di penghulu kepada para catin ya toh, kepada para calon pengantin dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu untuk penugasan ya pada hari ini bisa dibaca, nanti bisa di-download juga di PLC ya untuk instruksinya. Cuman saya berikan penekanan di sini untuk tugas hari ini ya. Hari ini kan ada asinkronus 1 ya, 10 JP sampai malam nanti. Nah, Bapak Ibu ini bisa mengupload ini maksimal jam 23.59. Tugas kelompoknya ini analisis kasus atau masalah terkait modul 1 dan 2. Seperti kelompok tadi ya. Tetapi nanti Bapak Ibu pilih salah satu instansi dari anggota kelompok, kemudian dianalisis permasalahan di situ, kemudian berikan solusinya ya. Boleh mau dari KUA, mau dari sekolah atau dari kantor Kemenak, kabupaten kota, boleh dipilih satu ya. Nanti diberikan solusinya ya. Kemudian yang individu, Bapak Ibu tolong membuat makalah tentang implementasi WOG ini pada tugas Bapak Ibu di tempat tugas Anda ya. Jadi tolong diuraikan bagaimana Bapak Ibu ini bisa melakukan kolaborasi dengan sektor lain, misalnya yang di KUA itu kan bisa apa? Kolaborasi dengan dari Dukcapil ya, dari mana? Dari BKKBN ya, dan sebagainya dari Puskesmas. Itu kolaborasinya bagaimana Bapak Ibu bisa ini sampaikan di sini ya. Kemudian ini boleh tapi jangan pakai AI ya, karena nanti ketahuan untuk kata-katanya kan ketahuan nanti. Oh ini nggak sesuai gitu ya. Kalau untuk membantu apa namanya bahan menulisnya boleh, tapi nanti harus dirapikan dan di apa selaraskan ya kata-katanya. Karena ini nanti ketahuan kalau misalnya Pak Samsul Hidayat ini tugasnya di KUA mana kok, karena yang bikin AI nanti jadi aneh ya kata-katanya nanti ketahuan ya. Mending orisinil ya. Boleh 1 halaman, 2 halaman, 100 halaman juga boleh. Yang penting apa yang menjadi implementasi ini bisa terungkap di situ di makalah itu. Kemudian yang untuk besok ini due date-nya besok ya. Tanggal berapa ini? 9 pukul 23.59 ini Bapak Ibu bikin resume materi agenda 3. Materi agenda 3 dan Bapak Ibu nanti eh, bisa ngerekam video atau cuman dubbing mengisi suara
videonya boleh, yang lain juga boleh, tapi jangan video yang tidak berhubungan. Misalnya video tentang hewan-hewan atau apa yang nggak ada hubungannya, nanti malah aneh ya. Nah, nanti tolong videonya, ya kalau bisa eh, Bapak Ibu aja sendiri disyuting atau dikasih ilustrasi apa gitu. Nah, ini yang dikirim link YouTube aja ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu biar belajar jadi YouTuber, jadi konten kreator ya. Dan untuk kenang-kenangan nanti kalau sudah pernah mengikuti agenda 3. Gitu Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak mau bertanya Pak. Siapa? Monggo Mas Usman dulu enggak apa-apa. Barangkali pertanyaannya sama. Gantian ya. Dengan dulu ya tak apa-apa loh, Mas. Jadi kalau saya mau tanya di tugas kelompok ini Pak, untuk analisis kasus atau permasalahan itu, ini kelompoknya kelompok kecil atau kelompok besar ya Pak? Itu kelompok yang kecil barusan, 5-5 Berarti itu. yang baru saja. Nggih. Nah itu untuk kelompok kecil itu kan tadi kami fokusnya di modul 2 Pak mengenai Smart ASN. Nah ini berarti dua-duanya ya Pak? Oh enggak, satu aja. Oh berarti sesuai yang kita diskusikan tadi. Satu sesuai dengan modulnya ya. Oh jadi misalkan Kasusnya satu aja ya. kasusnya satu tapi modulnya 2. Ya satu tetap. Oh satu juga. Oh jadi kasusnya satu. Misalkan tadi kami kebagian Smart ASN berarti kami fokus di Smart ASN gitu. Ya, Oh nggih, terkait siap. literasi misalnya ya. Ya berarti kelompok berlima tadi modulnya sama, terus kasusnya satu saja di salah satu Pilih, instansi kami pilih gitu salah nggih. satu ya. Oh nggih, siap. Di Terima kasih. instansinya dari anggota kelompok itu. Oh nggih, baik. Terima kasih Itu Bapak. Pak Usman ya. Nggih. Siapa satu lagi tadi? Coba Pak Yonatan. Ya, sebenarnya Gimana? sama Pak, cuman paling sama pertanyaannya sama dengan Pak Usman. Tapi itu format penulisannya adakah tertentu Pak? Atau mungkin nggak sudah ada di usah. PLC ya? Oh nggak usah. Oke. Ya. Paling ya apa latar belakang pertama apa, masalahnya apa, terus langsung kepada solusinya sesuai dengan penerapan di modul itu gitu, udah cukup gitu. Nanti diuraikan di situ. Ya. Oh siap. Bisa Baik Pak, pendahuluan, atur nuwun Pak. inti, penutup gitu aja bisa. Ya, gitu nggak ya, Siap, Pak atur nuwun Yonatan? Pak. Sudah ya. Nggih, Sudah atur paham nuwun. semua nih kira-kira Bapak Ibu. Kita untuk sesi kali ini kita cukupkan ya. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semua dan apa namanya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi hari Senin ya di agenda 3 sinkronus kedua. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan Pak, perjalanannya Pak, sehat-sehat. Terima kasih Pak Roy materi pada Terima kasih hari ini. Pak Panggih, Mas Panggih dan Oke, Bu Ina. belum diakhiri, Mbak Ina masih ada ya? Barangkali ada yang mau disampaikan Mbak Ina? Ya, monggo. Enggak Mas Panggih, Oh enggak? Ya, Oke. Oke, Bapak kalau Ibu gitu saya kalau izin live, Bapak Ibu oke, ya. monggo Pak Roy, terima kasih. Pak Rois, terima kasih banyak. Sama Bu Ina. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jika dirasa sudah jelas dalam penugasan, monggo untuk dipersiapkan dan jangan lupa untuk izin penguploadannya ya. Ada yang nanti malam dan ada yang besok malam. Kemudian untuk sinkronus lagi untuk hari Senin, nanti untuk jadwal seperti biasa kami infokan di grup. Oke, untuk itu dari kami sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Pak Panggi. Pak.